Horor, rudal termonuklir milik Rusia berhasil hantam situs listrik seluruh Ukraina. Militer Rusia kembali menargetkan infrastruktur vital Ukraina dalam serangan yang berlangsung di wilayah Tripilska. Dalam laporan eksekutif FIFA militer dari The New Voice of Ukraine, tentara Rusia membombardir pembangkit listrik tenaga panas atau PLTP Tripilska yang terletak di dekat ibu kota Ukraina yaitu Kiev. Pasukan Rusia diyakini menembaki situs listrik Ukraina dengan menggunakan rudal jelajah berkemampuan termonuklir KH-69. Hal ini diketahui dari pecahan rudal di sekitar lokasi serangan. Senjata mematikan tersebut disebut jarang digunakan militer Rusia sepanjang perang di Ukraina. Oleh sebab itu, sejumlah jurnalis salah memprediksi jarak jangkauan maksimal rudal KH-69. Semula, rudal tersebut diyakini mampu menghancurkan target maksimal sejauh 300 km, namun demikian KH-69 ternyata punya jangkauan mencapai 400 km. Menurut laporan lain yang dikutip FIFA militer dari Bulgarian Military, rudal tersebut pertama kali digunakan tentara Rusia pada Februari 2024. Rudal KH-69 memiliki basis peluncuran dari jet tempur taktis Sukhoi Su-34 dan Su-35. Rudal Rusia itu juga nantinya akan mampu ditembakkan oleh pesawat tempur Su-57. Penggunaan rudal KH-69 membuat militer Ukraina khawatir karena senjata itu dinilai memiliki ancaman lebih besar daripada rudal berkemampuan nuklir lainnya, KH-47M2 Kinzhal. Hingga berita ini diturunkan, layanan darurat negara Ukraina belum merilis data kerugian yang ditimbulkan oleh serangan tersebut, termasuk jumlah korbannya. Namun demikian, operator jaringan listrik Ukrenergo mengatakan penghancuran TPP Tripilska menurunkan kapasitas pembangkit yang tersedia selama berjam-jam hingga membuat Ukraina dalam kondisi yang amburadul. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden dicap munafik setelah mereka meratapi pembantaian warga sipil di Gaza oleh tentara Zionis, tapi menyetujui transfer ribuan bom dan jet tempur senilai miliaran ataupun miliaran dolar ke Israel. Kecaman keras ini disampaikan para senator ternama Amerika Serikat termasuk Bernie Sanders. Pengiriman tersebut mencangkup lebih dari 1.800 bom yang masing-masing berbobot 2.000 pon, menurut The Washington Post. Amunisi semacam itu dikaitkan dengan meningkatnya jumlah korban sipil akibat serangan Israel yang tanpa henti dan tanpa pandang bulu di jalur Gaza Palestina. Senator Sanders dari Partai Demokrat menyebut langkah pemerintah Biden sebagai tindakan yang tidak senonoh. Amerika Serikat tidak bisa memohon kepada Perdana Menteri Israel Benjamin untuk berhenti mengebom warga sipil suatu hari nanti, dan di hari berikutnya mereka akan mengirimnya ribuan bom lagi seberat 2.000 pon yang dapat meratakan seluruh blok kota. Ini tidak senonoh, kita harus mengakhiri keterlibatan kita. Tidak ada lagi bom untuk Israel, tulis Sanders di X. Senator Jeff Merkley juga dari Partai Demokrat memiliki sentimen yang sama dengan Sanders. Pemerintahan Biden tidak dapat secara kredibel mendorong peningkatan akses kemanusiaan ke Gaza, sekaligus mengirimkan senjata yang sama dengan yang digunakan pemerintah Netanyahu untuk menghabisi warga Palestina yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, katanya.
Salah di setiap level, ujar seperti dikutip dari New Arab. Pengumuman transfer senjata Amerika ke Israel tersebut bertepatan dengan pengungkapan Presiden Biden atas kepedihan yang dialami oleh banyak komunitas Arab Amerika akibat perang di Gaza. Hal ini terjadi di tengah ketidaksepakatan antara Amerika Serikat dan Israel mengenai niat Netanyahu untuk memulai invasi dari darat ke Rafah, sebuah kota di selatan Gaza yang telah menjadi tempat perlindungan bagi sekitar 1,5 juta warga Palestina yang putus asa untuk melarikan diri dari serangan Israel. Namun jenis senjata yang termasuk dalam transfer senjata terbaru dari Washington ke Tel Aviv ini melengkapi militer Israel dengan apa yang dibutuhkan untuk invasi darat ke Rafah. Senin lalu yang tampaknya menjadi tanda pertama berakhirnya kebijakan Amerika Serikat yang memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel. Washington menolak untuk memveto resolusi Dewan Keamanan ataupun DKPBB yang menuntut diakhirinya permusuhan di Gaza selama sisa bulan Ramadan. Resolusi yang mengikat tersebut juga menuntut agar gencatan senjata di bulan Ramadan menjadi dasar bagi perdamaian abadi. Namun sejauh ini, Israel dan Amerika Serikat belum menunjukkan tanda-tanda akan tetap berpegang kepada keputusan DKPBB tersebut. Transfer senjata ini menimbulkan tuduhan bahwa pemerintahan Biden hanya sekedar basa-basi mengenai perdamaian di Gaza untuk menenangkan para pemilih Arab Amerika menjelang pemilihan presiden bulan November, sambil terus memastikan Israel dapat melancarkan perang. Serangan Israel yang membabi buta di Gaza sejauh ini telah menghabisi 32.000 orang, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.